Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Grobogan Gokil. Kocar kacir, para penggugat ijazah Pak Jokowi kalang kabut minta bantuan ke sana ke sini bagaikan mencari kitab suci. Yang terbaru, kawanan Rismon CS ini mendatangi Komnas HAM untuk meminta bantuan. Padahal sebelumnya mereka arogan sekali. Nggak apa-apa, kita hadapi. Nggak apa-apa, di penjara pun kita lakoni. Tapi sekarang ya, ngemis-ngemis minta bantuan ke sana ke sini. Alhasil, para netizen ini merujak balik habis-habisan pola tingkah dari kawanan pembenci Pak Jokowi ini. Bahkan idola saya yakni Budi J. Anak Dindral ini melontarkan statement yang sangat menohok sampai ke ulu hati Rismon CS. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Ya, apapun tekanan, ancaman penjara, kita nggak peduli. Ya. Mengadu ke Komnas HAM, Dr. Tifa dan Roy Suryo kembali dirujak netizen. Setelah ini ngadu ke Posyandu atau ke Damker ya, biar adem. Tergerak hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, Pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This rights includes freedom to hold opinions without interference. Dr. Tifa dan Roy Suryo kembali bikin heboh. Kali ini mereka mengadu ke Komnas HAM Selasa 20 Mei 2025. Mereka menuding Presiden Jokowi melanggar hak asasi manusia dan konstitusi, bahkan menyebutnya melanggar piagam PBB. Dalam video yang beredar, Roy Suryo CS tampak lesu saat menyampaikan keluhannya, menyebut kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang hanya menyampaikan pendapat akademis. Tapi yang paling menarik perhatian publik justru komentar netizen. Kalau kurang puas, ngadu aja ke Posyandu. Dr. Tifa mestinya ngadu ke Damkar, biar adem. Ini miris. Tapi ada yang membuat netizen terlebih ngakak. Pasalnya, mereka juga mengeluhkan diskriminasi dalam penanganan laporan hukum. Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan, sementara laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat hilang sejak 30 April. Nah, Kemudian menurut mereka, laporan dari pihak Jokowi diproses cepat, sementara laporan mereka mangkrak selama 6 bulan. Lucu atau serius? Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya sih, ini lucu saja. Pertama di dunia para dokter sibuk ngurusi ijazah orang, karena setahu saya, dokter itu ngurusi orang sakit. Jadi baru-baru ini Roy Suryo dan kawan-kawan datang ke Komnas HAM. Mereka ngadu-ngadu, katanya Pak Jokowi melanggar HAM. Katanya juga mereka dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Ini serius. Kalian yang bikin gaduh masyarakat, kalian yang ngompor-ngomporin publik pakai narasi ngawur, giliran dituntut balik sesuai hukum, malah ngaku dikriminalisasi. Lucu ya gaya kalian. Jadi selama ini kalian pikir rakyat nggak bisa mikir, bikin provokasi seenaknya, fitnah sana sini, begitu dapat balasan hukum, langsung lari ke Komnas HAM, main drama biar kelihatan dizalimi. Gini ya, hukum itu bukan dilawak. Kalau kalian merasa benar, ya hadapi di pengadilan, jangan lempar isu sana sini buat bangun simpati murahan. Masyarakat udah makin cerdas kok, gak gampang lagi dibodohi sama orang-orang yang cuma bisa teriak kriminalisasi buat nutupin kesalahan sendiri. Lanjut Pak Jokowi, biar semua terbuka, biar semua rakyat tahu siapa yang benar dan siapa yang cuma bisa main drama. Kalau memang yang bersangkutan memang betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah. Artinya selesai sampai di sini. Sebentar, ini orang ngebacot enak banget ya. Bilang, kalau Pak Jokowi memang ijazahnya asli, ya udah sampai di sini. Bangsat, wanita laknat. Enak banget kamu ngomong kayak gitu ya.
Nggak semudah itu. Kamu selama ini dengan Roy Suryo, dengan Simon, dengan orang-orang para pembenci Jokowi yang sudah memfitnah Pak Jokowi tentang ijazah palsu, yang sudah merendahkan harkat martabat seorang mantan Presiden Republik Indonesia, dengan mudahnya kamu bilang, kalau asli, ya sudah. Hah? No, tidak seperti itu konsepnya. Hukum harus tetap berjalan. Apa yang kamu perbuat harus dipertanggungjawabkan. Tidak seenaknya seperti ini. Orang yang normal pasti akan merasa bersalah, ya minimal ya mengakui kesalahannya, minta maaf. Kamu cuma bilang oke sampai di sini, gila kamu ya. Orang seperti kamu itu wajar kalau dihakimi perlunya ya. Di penjara itu sebenarnya nggak cukup. Orang yang sudah merusak persatuan bangsa. Orang-orang yang termakan berita bohong dari mulut kamu yang selama ini bertengkar di bawah. Ini sudah sangat merugikan bangsa kita. Tegas, tuntas, selesaikan masalah ini, penjara. Seperti itu. Ini 3 orang gila ini lagi pada panik ya. Karena mereka ini kayaknya nggak bisa lagi menghindar dari baju oren. Hingga saking paniknya itu mereka mendatangi tempat yang tidak bisa membantu mereka. Komnas HAM. Sekarang gini teman-teman ya. Dia itu cari-cari masalah. Ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Jelas ijazah Pak Jokowi asli. Lembaga UGM sudah bilang asli. Ya kan? Teman-temannya juga sudah menjadi saksi bahwa Pak Jokowi memang kuliah di UGM. Kemudian Pak Jokowi ijazahnya asli gitu ya, sudah ditunjukkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim, dan sudah dilakukan laboratorium forensik. Karena tuduhan mereka ini akhirnya tidak bisa menjerat Pak Jokowi dan mempermalukan Pak Jokowi, sehingga mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ya, ini yang tidak mereka duga. Sebenarnya mereka ini tujuan mereka membuat fitnah ini untuk apa? Untuk membuat revolusi. Mereka ingin rakyat Indonesia turun ke jalan, berdemo, dan melakukan revolusi atas perintah mereka berdasarkan isu-isu yang telah mereka sebarluaskan. Mereka goreng-goreng terus itu isu-isu ya. Sampai-sampai ada orang pintar meragukan ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu asli apa palsu sih? Orang pintar ngomong begini, ya. Ada S3, jadi ragu-ragu. Karena apa? Isu ini terus-menerus digulirkan. Segala sesuatu kebohongan, kalau terus-menerus digulirkan, maka orang akan percaya. Dan ini sebenarnya pelajaran juga buat kita semua ya. Bahwa kita walaupun punya ijazah asli, bisa dibilang palsu. Kalau terus-menerus digulirkan fitnah itu. Nanti orang akan nyebut saya pemalsu ijazah gara-gara fitnah itu digulirkan terus. Sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan mendapatkan stempel pemalsu ijazah karena terus-menerus digulirkan itu. Cerita-cerita bohong. Apalagi yang bicara bohong itu orang-orang pinter. Ada yang profesor, ada yang dokter, ada yang orang mantan pejabat, mantan jenderal. Ada yang ulama juga ikut ngomong soal ijazah palsu. Jadi orang semakin yakin Pak Jokowi ijazahnya palsu. Padahal dan ketika Pak Jokowi mengambil jalur yang benar untuk membuktikan bahwa ijazah beliau asli, Pak Jokowi dituduh apa? Dituduh melanggar HAM. Justru mereka itu yang melanggar HAM. Hak asasi Pak Jokowi sudah mereka injak-injak. Mereka menggali lubang atas fitnah yang mereka buat. Sekarang mereka jatuh ke lubang itu dan mereka meminta tolong pada orang yang tidak bisa menolong mereka lagi. Pak Jokowi melakukan pelanggaran HAM apa? Ini sekelas Roy Suryo itu ternyata gua BLOK. Tifa yang aku ilmuwan ternyata gua BLOK. Respon yang katanya pakar digital forensik ternyata
Gua BLOK. Itulah kalau kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang salah karena kebencian. Makanya jangan terlalu benci sama orang, ya. Karena apa? Akibatnya kalian akan menjadi orang-orang yang ditertawakan. Karena kalian menjadi bingung untuk mengambil langkah. Kenapa harus ke Komnas HAM sih? Kenapa nggak ke Komnas Perempuan dan Anak? Kayaknya lebih cocok kalau ke Komnas Perempuan dan Anak ya. Karena apa? Karena Tifa sering dibully, ijazah doktornya palsu. Minta bantuan sana sama Komnas Perempuan dan Anak. Terus si Rismond dan Roy Suryo itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil, ngeledekin kita, katanya kita kampungan. Kita meluruskan fitnah mereka dibilang kampungan. Kan lucu ya? Mereka boleh koar-koar, memfitnah, menyebarkan berita bohong, membodohi masyarakat. Kita nggak boleh mencerdaskan masyarakat, dibilang kampungan. Lucu kan? Kalian tahu orang tenggelam? Pernah lihat orang tenggelam? Nggak bisa berenang. Mereka ini nggak bisa berenang, kemudian tenggelam. Supaya mereka tetap bisa bernapas, mereka akan menggapai apa saja yang ada di atas. Mereka akan kelabakan, ngambil apa saja supaya mereka bisa tetap mengambang. Si Roy Suryo, Tifa, kemudian orang-orang HTI itu termasuk yang tompel itu, ya. Pengacara Egy Sujana, kemudian si Fadilah, Rismond, Tifa, Kurnia, Media Sentana itu, Abraham Samad, Rafli Harun, Amin Rais. Mereka orang yang tidak paham dengan permasalahan. Nggak bisa berenang. Tapi mereka coba-coba nyemplung ke air yang dalam. Perkara ijazah palsu. Ketika mereka tenggelam nggak bisa berenang, mereka kelabakan. Karena ternyata perkara ijazah palsu ini dalam, disangkanya cetek. Mereka tidak menyangka Pak Jokowi akan melawan. Kalau Pak Jokowi melawan, matilah mereka. Lawang ijazah Pak Jokowi asli. Gimana? Mereka mau minta tolong siapa? Gak bisa minta tolong siapa-siapa selain mereka harus dihukum. Karena ulah mereka ini membuat satu Indonesia gaduh. Membuat anak kecil menghina Pak Jokowi. Membuat orang-orang awam menuduh Pak Jokowi jasanya palsu. Membuat negara kita tercemar. Gara-gara apa? Gara-gara isu ijazah palsu ini sudah sampai ke luar negeri. Bahkan mereka meminta tolong orang luar negeri untuk melakukan forensik. Emang dasar orang-orang gua BLOK. Mereka lulusan UGM tapi mereka mempermalukan UGM. Harusnya UGM mencabut ijazah mereka. Negara harus mencabut titel mereka. Karena dengan titel itu mereka sombong dan melakukan upaya-upaya kejahatan membodohi masyarakat. Ilmu yang mereka punya bukan untuk mencerdaskan, tapi justru membodohi kita. Dan sekarang mereka mengajari rakyat untuk mengadu ke Komnas HAM. Aduh. Gua BLOK.